Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Keuangan yang beranggotakan saya sendiri Anissa Cahyaning Budi dengan NPM 20 10 10 20 45, yang kedua Puspita Dwiyanti dengan NPM 20 10 10 20 41, dan yang terakhir yaitu Reni Fitriani dengan NPM 20 10 10 20 49. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami mengenai keputusan investasi yang optimal dari suatu proyek. Keputusan investasi yang optimal dari suatu proyek. Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Keputusan investasi dilakukan perusahaan sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena keputusan investasi mencakup dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi, dan risiko investasi yang mungkin timbul. Nilai sekarang bersih. Model diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Dua model diskonto yaitu nilai sekarang bersih atau net present value dan tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Diskonto nilai sekarang bersih merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Jika NPV lebih dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan sehingga dapat diterima. Jika NPV sama dengan 0, pengembalian keputusan dapat menerima atau menolak investasi itu karena investasi tersebut akan menghasilkan jumlah yang tepat sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, maka investasi sebaiknya ditolak. Metode penilaian investasi yaitu terdiri dari 1. Metode Accounting Rate of Return atau ARR. Yang kedua, metode Payback Period atau PBP. Ketiga, metode Net Present Value atau NPV. Keempat, metode Internal Return of Return atau IRR. Dan yang terakhir, kelima, yaitu metode Profitability Index atau PI. Metode penilaian investasi. Pengambilan keputusan proyek investasi terutama didasarkan pada pertimbangan ekonomis. Ada beberapa metode penilaian atau kriteria proyek investasi yaitu 1. Metode Accounting Rate of Return atau ARR, yaitu mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak, yaitu dengan rumus ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikalikan 100%. Yang kedua, metode Payback Period atau PBP, yaitu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Kelemahan pada metode ini yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang, mengabaikan proses setelah PBP tercapai, mengabaikan nilai sisa. Rumus PBP yaitu capital outlays dibagi dengan proses dikalikan 1 tahun. Metode penilaian investasi. Metode Net Present Value atau NPV, metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Kedua, metode Internal
Return of Return atau IRR, yaitu metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Ketiga, metode Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak. B. Payback Period. Metode Payback Period atau PBP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau profits yang diperoleh. Dua kelemahan pada metode Payback Period atau PBP yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang, mengabaikan profits setelah PBB tercapai, mengabaikan nilai sisa. 3 PBB sama dengan capital outlays kali 1 tahun per profits. Contoh kasus dari payback period yaitu proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Aliran kas masuk atau laba neto penyusutan diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Maka besarnya payback periodnya adalah PBP sama dengan 120 juta per 40 juta kali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Apabila period setiap tahun tidak sama, misal diperkirakan tahun 1 50 juta, tahun 2 50 juta, tahun 3 40 juta, tahun 4 30 juta, tahun 5 20 juta, tahun 6 20 juta, maka payback periodnya dapat dihitung sebagai berikut. Investasi sebesar 120 juta, period tahun ke-1 50 juta, jadi total 70 juta. Kemudian period tahun kedua 50 juta, di total semuanya menjadi 20 juta. PBB sama dengan 2 tahun plus 20 juta per 40 juta kali 1 tahun sama dengan 2 tahun 6 bulan. Indikator payback period 1. Bila payback period time lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka perusahaan tersebut sudah layak untuk disuntik dana. 2. Bila payback period time lebih lama atau bahkan melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan investasi atau suntik dana. 3. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu proyek, maka pilihan proyek yang memiliki payback period time lebih cepat. 4. Investor menggunakan metode payback period untuk menentukan apakah mereka akan melakukan investasi atau tidak. B. Discount Payback Period Rule atau DPP, yaitu 1. Dalam perhitungan menggunakan aliran kas yang didiskontokan dengan diskon rate tertentu. 2. Metode perhitung dilakukan dengan cara menambah present value aliran kas masuk setiap tahunnya hingga tercapai jumlah yang sama dengan jumlah investasi awal. The average atau accounting return merupakan metode accounting rate of return atau ARR, mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dikali 100% dibagi rata-rata investasi. Contoh kasus the average atau accounting return. Proyek A membutuhkan dana 280 juta, umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa 40 juta, laba setelah pajak atau EAT selama 3 tahun berturut-turut adalah 1
tahun sama dengan 40 juta, 2 tahun sama dengan 50 juta, dan 3 tahun sama dengan 30 juta. Dari informasi tersebut, maka dapat dihitung besarnya accounting rate of return sebagai berikut. Rumus ARR sama dengan 40 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta dibagi 3 per 280 juta ditambah 40 juta dibagi 2 dikalikan 100% sama dengan 40 juta dibagi 160 juta sama dengan 0,25 atau 25%. Penggunaan metode ARR ini sangat sederhana sehingga mudah untuk pengambilan keputusan. Apabila besarnya ARR lebih besar daripada biaya investasi yang digunakan atau biaya model, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan, dan sebaliknya. Namun metode ini banyak kelemahannya, yaitu 1. Mengabaikan nilai waktu dari uang. 2. Hanya menitik beratkan masalah akuntansi sehingga kurang memperhatikan data aliran kas dari investasi. Yang ketiga merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Dan yang keempat yaitu kurang memperhatikan panjangnya atau lamanya jangka waktu investasi. Praktik penganggaran modal. Untuk memudahkan memahami teknik berpikir dan praktik penganggaran modal, ini disajikan contoh praktik. Misalnya PT ABC merencanakan investasi dengan nilai investasi Rp1.000 untuk proyek 5 tahun. Proyek dibiayai oleh modal sendiri sebesar Rp200.000 dan sisanya dibiayai oleh utang dengan pembayaran kembali dicicil dan bunga secara anuitas. Biaya modal sendiri 24% dan biaya utang sebesar 20%, pajak perseroan 50%. Investasi tersebut dialokasikan ke modal kerja sebesar Rp300 dan sisanya dialokasikan ke harta tetap dengan penyusutan angka tahun yang makin menurun atau sum of year digit method, dengan nilai sisa harta tetap sebesar Rp150 dan modal kerja ditentukan kembali pada akhir umur proyek. Estimasi pendapatan dan biaya operasi tunai per kas adalah sebagai berikut. Tahun 1, pendapatan sebesar Rp1.200, biaya operasi Rp800. Tahun kedua, pendapatan sebesar Rp1.400, biaya operasi Rp950. Tahun ketiga sebesar Rp1.250, biaya operasi Rp1.100. Tahun keempat, pendapatan Rp1.400, biaya operasi Rp1.100. Dan tahun kelima, pendapatan sebesar Rp1.200 dan biaya operasi Rp900. Berdasarkan di atas dapat dihitung net present value, internal rate of return, accounting rate of return, profitability index, dan payback period. Langkah-langkah penganggaran modal. 1. Menghitung beban penyusutan. Yang kedua, menghitung beban bunga. Yang ketiga, menghitung arus kas masuk bersih. Dan yang keempat, menghitung biaya modal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.